Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gros Digital dalam kurung MGD garis miring Gros TV kembali mengudara. Beberapa pekan yang lalu, Gros TV pernah bincang santai, kalau tidak salah masih bulan puasa ya. Masih bulan puasa, usai selesai buka bersama, bincang santai dengan Ketua Umum Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro Ikanot Undip, Mbak, kalau panggil Ibu tua kita panggil Mbak aja. Terima Mbak kasih. Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH, seputar rencana sosialisasi sertifikat elektronik. Wawancara pertama itu sempat dijelaskan oleh Mbak Oti alasan kenapa sertifikat elektronik, terus kenapa baru ini kok terkesan sosialisasi itu terlambat, padahal sudah dari dulu. Nah, hari ini di masih bulan suci Ramadan, mungkin sebelum saya lebih lanjut kita sapa dulu ke Mbak Oti. Assalamualaikum Mbak Oti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Oti? Alhamdulillah sehat Bang Mahfud. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin mau mengucapkan ke rekan-rekan se-Indonesia nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Notariat Undip mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dari hati saya yang paling dalam apabila ada ucapan atau tindakan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Aidin wal faizin juga Mbak Oti. Nah Mbak Oti, kalau nggak salah kan wawancara kita pertama itu rencana sosialisasi yang digelar oleh Ikanot Undip itu pada tanggal 22 April. Nah, tiba-tiba ada perubahan nih, sehingga banyak teman-teman nanya, loh, jadi tanggal berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, tempatnya pun terkesan berubah tempat. Apakah, nah bisa klarifikasi dulu Pak sebelum lebih jauh nih. Ya. Baik Bang Mahfud, terima kasih sudah hadir di tempat saya. Biasanya memang sesuatu yang tidak direncanakan biasanya malah terjadi. Jadi wawancara ini Bang Mahfud memang mendadak ke tempat saya yang akan mengadakan juga halal bihalal di tempat saya. Memang bukan tempatnya berubah ya, nama hotelnya yang berubah. Tetap Hotel Century tempatnya tetap, hanya sekarang perubahan dari nama hotelnya menjadi Art Hotel. Ruangannya tetap juga di Kridangga, dan tanggalnya kenapa itu berubah? Karena ini adalah halal bihalal dengan Bapak Menteri, karena kita mengikuti jadwal Pak Menteri supaya kita juga bisa halal bihalal dan tidak melewati dari bulan Syawal. Maka kita mundurkan karena Pak Menteri juga ada jadwal pada tanggal 22 April itu beliau ke Cianjur, ada jadwal ke Cianjur, kita mundurkan menjadi tanggal 2 Mei 2024. Hotelnya tetap, hanya namanya saja yang berubah, dan juga waktunya karena beliau ada jadwal juga untuk ke IKN. Insya Allah beliau kita majukan menjadi jam 1 siang. Jadi teman-teman yang akan registrasi kita harapkan dari jam 10 sampai dengan jam 11 sudah hadir, juga adik-adik yang akan hadir dari luar kota, juga teman-teman yang dari luar kota sudah confirm hadir, juga tamu-tamu VIP yang sudah confirm hadir. Saya harapkan jam 10 sampai jam 11 sudah registrasi, tamu-tamu VIP jam 11 sudah hadir untuk segera makan siang sampai dengan jam 12, dan jam 1 kita harapkan sudah berada di dalam ruangan Kridangga untuk menyambut Bapak Menteri untuk kita segera melaksanakan halal bihalal terlebih dahulu sampai dengan jam 15.00, jadi sampai jam 3, dan jam 15 setelah itu kita akan adakan diskusi. Yang pemateri pertama adalah Bapak Asnaidi, lalu untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan secara panel dengan Pak Hasan, Bapak
Rizky, Bapak Iketut, Ibu Retno, dan Mbak Listi untuk secara panel kita sosialisasi untuk sertifikat elektronik. Jadi kita harapkan sebelum maghrib kita sudah selesai, dan setelah itu setelah maghrib kita memang ada rencana internal, yaitu pelantikan pengurus provinsi yang sudah ada sekitar 14 pengurus provinsi yang akan kita lantik ya, akan kita lantik. Jadi mungkin ya ada kurang lebih ada beberapa yang tidak bisa hadir, nanti pelantikannya mungkin di daerah masing-masing, tapi ada beberapa yang sudah confirm hadir. Itu berarti pelantikan Ikanot Undip. Iya, pengurus provinsi. Oke. Nah, berarti tadi disebut beberapa nama. Berarti kan itu lebih banyak dari kementerian ya? Tentu karena ini sertifikat elektronik, memang semua itu adalah di bawah Kementerian ATR, juga dari Pusdatin. Kita harapkan juga beliau-beliau akan hadir dan segera mensosialisasikan yang memang sebelumnya memang banyak sekali sosialisasi. Tapi makanya kita pada bulan Syawal ini kita harapkan halal bihalal ini juga bisa terjadi. Jadi 3 agenda acara pada tanggal 22 saya harapkan dapat berjalan sukses, lancar, dan teman-teman dari luar kota juga hadir, tamu-tamu juga VIP hadir dari berbagai birokrasi. Saya harapkan bisa hadir semua. Tanggal 2? Tanggal 2. Bukan tanggal 22 kan? Kan dari tanggal 22 kita pindah ke tanggal 2 Mei karena kita mengikuti jadwal dari Pak Menteri, dan jamnya juga kita awalkan tadinya jam 2 siang tapi kita awalkan jadi jam 1 siang. Namun tamu-tamu VIP dan peserta kami harapkan dari jam 11 sudah hadir untuk lunch dulu ya, ada makan siang dulu, dan kita mungkin ya bisa bercengkraman dulu karena ini kan adalah bulan baik ya, pada waktunya kita berhalal bihalal. Seberapa jauh Mbak Uti persiapannya, kalau dihitung persentasenya udah berapa persen persiapan untuk pelaksanaan sertifikat tersebut? Iya, insya Allah sudah 90% karena ini kan sudah sebentar lagi tanggal 2 Mei. Kita tinggal berkoordinasi bahwa tidak ada halangan sesuatu apapun. Kita cross check kembali tamu-tamu VIP yang sudah confirm hadir, apakah beliau bisa hadir ataukah akan diwakili, juga para peserta apakah bisa hadir. Itu kita koordinasikan betul-betul ya, karena kita ini banyak dari luar kota juga ya, tidak hanya dari sekitar Jakarta tapi juga dari luar kota. Nah, 90% berarti sudah bisa dibilang 100% siap gitu mah. Nah, yang selanjutnya Mbak Uti, ini kan bicara sertifikat elektronik ya, kita kan tahu ya, maaf Pak Menteri ini kan baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Pernah diskusi nggak Mbak Uti dengan Pak Menteri mengenai sertifikat elektronik ini, diskusi mungkin secara dari Ikanot Undip dengan kementerian lah? Kalau dari kementerian, kita mungkin dari beberapa pejabat-pejabat kita sudah ada dialog, dan juga mereka juga sudah sering melakukan sosialisasi ini. Jadi ini bukan hal baru lagi buat mereka. Jadi mereka mungkin hanya butuh waktu yang tidak terlalu panjang untuk mempersiapkan ini semua. Jadi kita hanya mengawal waktu-waktunya beliau, bahwa supaya tidak ada jadwal lain atau tidak ada jadwal yang bentrok, tapi sudah masuk ke dalam jadwal di sekretarisnya.